Hai semuanya, semoga kabar kalian baik-baik saja selama pandemi ini. Hari ini saya, Sangli dari Psikologi Undana, akan menjelaskan topik yang sangat menarik tentang psikologi forensik. Psikologi forensik sendiri adalah salah satu bidang psikologi yang berkaitan dan diaplikasi dalam bidang hukum dan kriminologi. Nah, teman-teman sudah tahu kan apa itu psikologi forensik? Sekarang saya akan menjelaskan tentang cara menjadi psikolog forensik. Untuk menjadi psikolog forensik, teman-teman harus mendapatkan gelar sarjana S1 psikologi. Yang kedua, mendapat gelar doktor psikologi atau PhD dalam forensik. Dan yang ketiga, mendapat lisensi dari negara. Yang keempat, menjadi board certified. Yang selanjutnya ialah kompetensi yang harus teman-teman miliki sebagai psikolog forensik. Yang pertama ialah memahami hukum perdata, hukum perdana, hukum pidana, dan hukum acara pidana. Dan yang kedua, menerapkan psikologi dalam bidang hukum dan kriminologi. Dan yang ketiga, mau terus belajar dalam menggali informasi baik dalam wawancara maupun interogasi. Dan yang keempat, sanggup melakukan pemeriksaan di tempat terbatas, di tempat TKP, dan melakukan pemeriksaan di bawah tekanan. Dan yang kelima, memiliki ketahanan mental ketika menjadi saksi ahli. Dan teman-teman juga harus menjaga kerahasiaan kasus yang teman-teman pegang. Dan yang keenam, yang terakhir, ialah memahami kode etik HIMSI terkait psikologi forensik. Teman-teman sudah tahu, sekarang kita akan membahas tentang peran-peran psikologi forensik di Indonesia. Pertama ialah sebagai profesi, di mana psikolog membantu menyelesaikan permasalahan di bidang hukum. Nah, dalam profesi sendiri dibagi menjadi 5 peran. Yang pertama ialah di kepolisian, yaitu membantu proses penyelidikan pada tersangka dan pada korban. Dan yang kedua ialah membantu proses penyidikan pada tersangka dan pada bukti-bukti yang telah didapatkan dari pihak kepolisian. Dan yang ketiga, melakukan pemeriksaan dan dukungan psikologis pada saksi dan saksi korban. Dan yang kedua ialah pada kejaksaan, yaitu melakukan layanan psikologis terhadap terdakwa dan saksi dalam rangka menyusun dakwaan atau penuntutan. Yang ketiga ialah memberikan keterangan secara lisan sebagai saksi ahli dengan hasil pemeriksaan psikologis yang dilakukan maupun tidak dilakukan. Yang keempat ialah di lapas dewasa dan Bapas. Yang pertama ialah melakukan asesmen saat awal masuk dan interview pada warga binaan di lapas. Yang kedua, melakukan asesmen pada saat pembebasan bersyarat atau PB. Dan yang ketiga, melakukan pendampingan pada keluarga-warga binaan pada saat menjelang pembebasan bersyarat. Dan yang kelima, melakukan pendampingan psikologis pada pidana hukuman mati. Dan yang keenam, melakukan advokasi pada petugas lapas dan Bapas. Dan yang kelima, peran yang kelima ialah berperan pada peradilan anak. Ialah pada Undang-Undang ke-11 tahun 2012. Yang pertama ialah membantu Bapas dalam memastikan diferensi atau tidak. Yang kedua, melakukan mediasi dan advokasi pada tersangka, saksi maupun korban, anak dan remaja beserta keluarga dalam peradilan. Dan yang keempat, melakukan pendampingan psikologis di LPKS. Dan yang kelima, melakukan asesmen interview di LPKA. Peran yang kedua ialah sebagai ilmuwan, yaitu sini psikolog melakukan kajian atau penelitian terkait dengan permasalahan hukum yang muncul di suatu negara. Hal ini sesuai dengan kode etik psikologi bab 10 pasal 56 ayat 2. Nah, ada beberapa penelitian yang dilakukan dalam bidang psikologi forensik oleh ilmuwan ialah pengaruh mindfulness dalam peningkatan kontrol ABH oleh Probawati Kadek tahun kemarin ialah 2019. Jadi, ini merupakan penjelasan umum tentang psikologi forensik, tentang apa itu psikologi forensik, cara menjadi psikologi forensik, dan peran psikologi forensik di Indonesia. Jika teman-teman ingin mencari tahu lebih dalam tentang psikologi forensik, saya akan menginsert jurnal-jurnal yang saya ketahui tentang psikologi forensik setelah video ini dan di description box. Semoga teman-teman tertarik untuk menjadi psikolog forensik di Indonesia.